Selamat pagi dan salam jumpa lagi Bapak Ibu, saudara-saudari, para pendengar firman Tuhan dalam renungan harian pekan ke-6 masa biasa Senin 12 Februari 2024 dari channel Suara Sabda Pagi di mana saja berada. Semoga saya menjumpai para pendengar firman Tuhan sekalian dalam keadaan sehat dan penuh sukacita dan masih setia untuk mendengar dan mengikuti renungan pagi. Mari kita mengawali renungan pagi kita hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber kebijaksanaan, syukur atas penyertaan-Mu dalam berbagai macam peristiwa hidup kami. Semoga kami senantiasa mengandalkan-Mu dalam semua peristiwa hidup, baik dalam suka maupun dalam duka. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan suci sebagai inspirasi dari renungan Suara Sabda pagi ini saya ambil dari kedua bacaan harian, yakni dari surat Rasul Yakobus bab 1 ayat 1-11 dan dari Injil Markus bab 8 ayat 11-13 yang akan membingkai seluruh isi renungan pagi hari ini. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa datanglah orang-orang Farisi dan bersoal jawab dengan Yesus. Untuk mencoba Dia, mereka minta daripadanya suatu tanda dari surga. Maka mengeluhlah Yesus dalam hati dan berkata, "Mengapa angkatan ini minta tanda? Aku berkata kepadamu, sungguh kepada angkatan ini sekali-kali takkan diberikan tanda." Lalu Yesus meninggalkan mereka, Ia naik perahu dan bertolak ke seberang. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak Ibu, para pendengar firman Tuhan, tema renungan dari channel Suara Sabda pagi ini saya beri judul, Debat Antara Orang Farisi dengan Yesus. Bapak Ibu, para pendengar firman Tuhan, kita baru saja mengikuti debat terakhir dari para calon presiden dan wakil presiden bangsa kita untuk periode 2024 sampai 2029. Debat para capres berlangsung dalam dua babak besar kalau mau dibagi. Pertama, debat terjadi antara calon berdasarkan materi dan pertanyaan yang disiapkan panelis dan dipandu oleh jurnalis televisi TV One. Dan kedua, debat berlangsung antara capres berdasarkan materi dan program para calon itu sendiri. Injil pagi ini menarasikan atau mewartakan kepada kita dan orang banyak di masa Yesus bahwa terjadi soal jawab atau debat antara Yesus dengan orang-orang Farisi yang bersifat mencoba atau menguji, yang datang dari pihak orang Farisi kepada Yesus dengan mengusung tema iman atau keyakinan dengan subtema meminta tanda dari Yesus atau meminta tanda dari surga agar mereka dapat percaya dan mengakui Yesus sebagai anak Allah. Bapak Ibu, para pendengar firman, dan mungkin bagi Yesus pertanyaan yang diajukan orang Farisi itu bersifat recehan. Maka Yesus kecewa dan mengeluh dalam hati dan berkata, "Mengapa angkatan ini meminta tanda?" Maka Ia pun berkata kepada para murid-Nya, para pendengar pada waktu itu, juga kepada orang-orang Farisi, dan mungkin juga kepada kita.
Sesungguhnya kepada angkatan ini tidak akan diberi tanda. Bapak Ibu para pendengar firman Tuhan, Yesus sampai menjawab demikian bukan karena Yesus tidak mampu memberikan jawaban, tapi karena mereka sudah lebih dahulu menutup mata hatinya dan menolak kehadiran Yesus, sehingga mereka tidak mampu mengenal dan melihat Yesus sebagai tanda terbesar dari surga yang menjadi penyelamat dan pembebas untuk orang Israel secara khusus dan bagi bangsa-bangsa di dunia. Bapak Ibu para pendengar firman Tuhan, bukti bahwa Yesus itu adalah tanda terbesar dari surga yang datang untuk menyelamatkan dan membebaskan nampak dalam karya cinta kasih-Nya kepada orang-orang disabilitas atau para difabel, orang-orang sederhana, miskin, sakit, dan terlantar, di mana Ia menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, mentahirkan orang kusta, membuat orang bisu berbicara, dan orang buta melihat, orang tuli mendengar. Dan dalam perintah kepada para murid-Nya, sesudah kebangkitannya dari kematian dan saat Dia hendak kembali ke surga, di mana Dia berkata kepada para murid-Nya, "Pergilah ke seluruh dunia dan beritakanlah Injil kepada segala bangsa. Siapa yang percaya dibaptis dan akan selamat, sedangkan yang tidak percaya ia akan dihukum." Bandingkan Matius bab 28 ayat 19 sampai 20. Dengan meminta tanda dalam debat atau soal jawab, sesungguhnya orang Farisi bukannya mau menunjukkan kehebatan iman, tapi sedang memamerkan kelemahan imannya sendiri. Sebagai orang Kristiani, kita kadang juga tidak sadar mewarisi cara hidup orang Farisi dalam keseharian hidup dalam hal beriman kepada Yesus. Kadang kita dengan mencoba Tuhan Yesus dengan cara hidup kita yang salah, dengan meminta tanda ketika hidup kita dilanda persoalan atau ketika jatuh dalam dosa dan kesalahan. Sikap iman seperti ini adalah sikap iman yang dangkal, tapi berlagak tahu segala dan sok saleh. Bapak Ibu para pendengar firman Tuhan, untuk itu marilah kita hidup sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh Rasul Yakobus dalam suratnya bab 1 ayat 1-11 kepada 12 suku Israel yang ada di perantauan, termasuk kita orang-orang Kristiani dari zaman manapun, agar dalam hidup kita hendaknya menganggap sebagai sebuah kebahagiaan bila kita jatuh ke dalam berbagai cobaan. Sebab bagi Rasul Yakobus, ujian terhadap iman kita menghasilkan ketekunan, dan biarkan ketekunan memperoleh buah matang, agar sebagai orang Kristen kita menjadi sempurna, utuh, dan tidak kekurangan suatu apapun. Dan bila kita kekurangan hikmat, hendaklah kita minta kepada Allah yang dengan murah hati akan memberikan kepada semua orang tanpa memandang kelemahan kita, kalau kita memintanya dengan iman yang tidak bimbang. Sebab orang yang mendua hati tak akan tenang dalam hidup. Demikian kata Rasul Yakobus. Sebab hidup manusia itu seperti bunga rumput, akan menjadi layu dan kering bila terkena panas matahari yang terik. Maka gugurlah bunganya dan hilanglah semaraknya dan keindahannya. Maka selama masih hidup dalam dunia, kita senantiasa memiliki hati yang rendah hati dan hati yang mau saling menghormati dan menghargai di antara kita. Dan jangan kita berlagak sombong dan hebat, yang cuma tahu sedikit tetapi bergaya seolah-olah tahu banyak. Jika kita bermegah, hendaklah kita bermegah dalam Tuhan. Jangan kita bermegah atas diri kita. Semoga. Marilah berdoa. Allah Bapa, kami bersyukur karena Engkau telah memberi tanda kepada kami dalam dan melalui firman-Mu yang telah kami dengar dan renungkan.
Buatlah kami menjadi bijaksana oleh firman-Mu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian, semua orang yang kita doakan, yang kita janjikan doa, yang mengharapkan doa dari kita, perjalanan kita ke tempat-tempat kerja, orang-orang yang kita jumpa di perjalanan, orang-orang yang bekerja bersama kita hari ini, dan orang-orang yang bekerja di rumah-rumah, senantiasa dilimpahi dengan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.